Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal waqfa zatal ma'adi lil waqifin wa hikmatan lil mutawalli wan nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi syara'a lana waqfa wa ja'alahu sadaqatan jariyatan lil muslimin. Amma ba'd. Sahabat wakaf yang tercinta, kita tahu bahwa wakaf bukanlah suatu kewajiban, tidak seperti zakat yang diwajibkan di dalam Islam. Tetapi justru dia menjadi tren di zaman Nabi. Pada saat Nabi dulu berlomba-lombanya bukan membayar zakat, tetapi berlomba-lombanya adalah berwakaf. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa karena zakat itu kewajiban, jadi namanya juga wajib. Sama seperti kita bayar pajak. Itu karena wajib, ya sudah dibayar saja. Tapi berbeda dengan wakaf. Wakaf ini karena menjadi sedekah jariah. Disebut sedekah jariah karena dia memiliki dimensi keabadian. Sekali dia mensedekahkan, tetapi manfaat dan pahalanya bisa abadi. Karena itu para sahabat Nabi justru berlomba-lombanya di dalam wakaf. Maka ma min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzamaktaratin illa waqafa. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang mereka memiliki kemampuan kecuali mereka berwakaf. Oleh karena itu, dalam hadis yang paling terkenal tentang wakaf adalah soal Sayyidina Umar yang memiliki tanah di Khaybar. Khaybar kalau ibarat kata oleh Sayyidina Umar sendiri dinyatakan bahwa aset itu adalah aset paling berharga yang dimiliki Sayyidina Umar selama hidupnya. Ya kira-kira kalau sekarang ini kita punya aset di Jalan Jenderal Sudirman lah, atau Jalan Tamrin. Di situ aset yang paling berharga kita miliki, karena Sayyidina Umar punya aset paling berharga di Khaybar. Maka kemudian beliau meminta arahan kepada Rasul. Ya Rasul, tanah ini mau saya apakan? Oleh Rasul bilang, in kunta sodakta wa habasta aslah. Jadi jika kamu menginginkan, Umar, bayarkan, sedekahkan hasilnya, tetapi pokoknya kamu tahan dan kelola. Sehingga hadis ini yang menginspirasi ajaran tentang wakaf bagi kita umat Islam. Sahabat wakaf yang tercinta, kita lalu ngerti bahwa karena justru hal-hal yang di luar yang diwajibkanlah yang menjadikan kita ini memiliki rasa untuk ada engagement, ada need of achievement di dalam hati kita, bahwa karena dia disunahkan maka sebagaimana hukum sunnah, dia akan mendapat pahala manakala dilakukan, dan kalau tidak dilakukan memang tidak apa-apa. Tetapi justru inilah yang diajarkan oleh para sahabat, bahwa berlomba-lomba di dalam kesunahan. Karena kalau kewajiban memang tidak bisa lagi dilombakan, namanya juga kewajiban, karena dia memang harus dilakukan. Sangat terkenal sejarah di mana persaingan di antara sahabat berkaitan dengan sedekah jariah ini. Sayyidina Umar masih merasa kalah dengan Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar begitu punya keuntungan dari usahanya misalnya, dia langsung full, ya beliau sedekahkan, beliau wakafkan. Dan Umar, maka karena tidak mau kalah, meskipun tidak selalu begitu, tapi begitu punya aset paling berharga menurut dirinya sendiri, karena kita sendiri yang tahu mana aset yang paling berharga milik kita.
dan mana yang aset biasa-biasa saja. Dan oleh Sayyidina Umar aset paling berharganya beliau wakafkan. Inilah yang kita sebut kemudian kalau dalam bahasa kita sekarang, dulu para sahabat itu punya tren, gaya hidup. Gaya hidup mereka berwakaf. Nah kalau kita bandingkan hari ini, kita bisa saja, kita tidak perlu melihat dari sisi semata-mata kuantitas, semata-mata seberapa kita wakaf. Tetapi kalau gaya hidup itu beda. Hari ini sama dengan kalau kita suka makan bakso. Seminggu belum makan bakso saja rasanya ada ketagihan. Itu namanya rasa. Nah kalau kita sudah menjadikan sesuatu itu menjadi gaya hidup, maka kalau tidak kita lakukan, kita nagih juga, gitu, ketagihan juga. Nah, wakaf bila dijadikan gaya hidup, maka tentu akan keren sekali. Kita bisa minimal setiap Jumat sekali kita wakaf. Kemana? Hari ini pilihannya banyak sekali. Maka kalau izinkan saya mengajak sahabat wakaf, mari jadikan wakaf sebagai gaya hidup. Gaya hidup sebagaimana kita tahu banyak jenisnya, tetapi muncul dari kedalaman hati kita karena itu bagian dari hobi kita. Sama seperti bagaimana gaya hidup kita hari ini, kita memegang gadget, kita harus memakai merek tertentu untuk laptop, untuk pakaian kita, semua itu gaya hidup. Dan itu rasa yang muncul dalam hati kita yang menimbulkannya. Maka sudah selayaknya kita mengimbangi. Kalau selama ini gaya hidup kita semua yang bersifat dimensi duniawi, maka hari ini ada kita seimbang. Gaya hidup kita yang bermuara duniawi juga oke, tetapi juga jangan lupa kita punya masa depan namanya akhirat. Dan kalau kita mulai sekarang menjadikan wakaf sebagai gaya hidup, maka itulah style kita di akhirat nanti. Terima kasih. Semoga kita terus diberikan kemampuan, kemudahan, dan kelancaran di dalam usaha kita, dan tidak akan pernah lupa menjadikan gaya wakaf sebagai gaya hidup kita, sehingga di akhirat nanti kita juga memiliki gaya hidup dari hasil kita menanam hari ini. Ja'alanallahu ila ma fi khairul lana wa li jami'il muslimin wal waqifin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.